Siap? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang trip kita ke Gunung Cikuray yang berlokasi di Garut. Waktu itu kita berangkat itu tanggal 31 Desember 2021. Nah, di situ kita berangkat dari sini jam 9 malam ya waktu itu. Nah, sampai di sana sekitar pukul 4 subuh. Kita datang sampai sana ke base camp Tapak Grot. Nah, di base camp Tapak Grot itu kita datang langsung istirahat sambil nunggu waktu subuh. Ada yang tiduran, ada yang rebahan dan lain sebagainya. Kita ke sana ketemu sama Ari. Nah, di situ kita dikasih tempat buat istirahat sampai subuh pagi, dan kita pagi tuh Ari yang belanja logistik. Nah, ketika kita jam 8 kita udah persiapan tuh packing kan, persiapan logistik dan segala macam. Sekitar jam 9 kita udah mulai nanjak pada saat itu kan. Nah, di situ ada aturan-aturan yang salah satunya adalah tidak diperbolehkan memakai pakaian atau atribut berwarna merah. Nah, itu yang jadi tanda tanya pertama ketika Ari menjelaskan itu. Ada nggak yang di sini yang kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kita nggak boleh pakai warna merah? Itu. Mulai dari Usam, coba. Perkenalan diri dulu coba. Perkenalkan, nama saya Eri, biasa dipanggil Usam. Kenapa di sana tidak boleh menggunakan atribut berwarna merah? Karena di sana sangat kuat dengan hal mistis, seperti adanya kuntilanak merah, dan kalau kita memakai atribut tersebut akan terjadi hal sesuatu yang tidak kami inginkan. Oke, Viko, yang lu tahu apa tentang atribut warna merah? Tentang atribut warna merah menurut saya sih hanya mitos aja sih sebenarnya. Untuk mau ngikutin apa enggaknya sih tergantung pribadi masing-masing. Kalau konsekuensinya juga pribadi dari mereka masing-masing. Mereka mau ikutin apa enggak. Oke, terus Anwar. Kayak gitu sih, yang atribut merah menurut saya harus diikutin sih, kan setiap pendakian itu punya aturan masing-masing. Ya, takutnya kan ada hal-hal yang dilanggar, takut kejadian juga. Makanya harus kita ikutin. Kalau lu, Pri? Kalau saya sih menghormati adat istiadat setempat, karena dari awal udah dikasih tahu sama orang setempat dan sama ranger kalau di sana nggak boleh atribut merah. Ya, saya cuma ngikutin aja. Oke. Yang buat gua menarik adalah ketika di situ udah ada terpajang di tembok aturan yang tidak boleh menggunakan atribut warna merah. Ada kan, itu jelas ya? Ya. Oke. Kenapa tenda yang kalian gunakan berwarna merah? Itu dia Awalnya kita nggak tahu kalau di sana tuh ada larangan atribut merah. atribut warna merah. Sedangkan saya sendiri nih, saya pribadi punya tenda yang warna merah. Oke. Oke ya, jelas ya. Karena emang tidak faktor ketidaksengajaan awalnya. Iya. Dan terus ketika kita datang ke sana dan baru tahu tentang hal tersebut. Tapi nggak ada maksud untuk menantang adat istiadat setempat ya. Oke, ya. Tidak sengaja. Tidak Nah, sengajaan. ketidaktahuan di awal ya. Itu. Semuanya emang mahal. Lagi nyari duit. Endorse dong. Nah, kita ketika mulai nanjak tuh, nah, apa yang lu pada rasain tuh?
Sam, apa ya? Ketika lu mulai nanjak kan lu belum tahu nih kalau tadi tenda warna merah gitu kan. Nah, apa yang lu ini ketika lu nanjak aja. Awal mula nanjak Pagi itu kan berangkat jam 9, naik. Apa yang lu rasain? yang saya rasakan adalah Ya, nilai kamu A. enggak, yang saya rasakan sangatlah bahagia karena bisa nanjak bareng dengan Pak dosen dan kawan-kawan. Ah, emang siapa? Siapa lu nih? Seumur hidupnya belum bangun. Nggak, maksudnya beda aja, Pak. Ya udah. Lanjut. Tuh. Kalau perasaan awal saya ketika nanjak awal ya, di situ kan memang hawanya dingin Pak, jadi dingin bercampur dengan lelah begitu, campur aduk, senang apa, ketawa sama teman, jadi nggak ada pikiran untuk hal-hal mistis gitu lah. Untuk rasa fisik aja yang saya rasakan. Anwar. Perasaan saya sih waktu naik enjoy aja sih, udah tahu sebenarnya juga di gunung emang tempatnya, cuma ya mau gimana ya, tujuan kita kan happy aja gitu. Apri. Perasaan pertama, Hmm. ngantuk, capek. Minum bayi. Cuman ya namanya hobi, kalau kita lawan bakal nikmat. Nah, selanjutnya kan gini. Ketika pos 1, pos 2 yang dialami kan itu masih semangat-semangatnya gitu kan. Ketika di pos 3 kan kebetulan waktu itu gerimis. Waktu itu gerimis dan kebetulan Apri dan teman-teman pasang tenda tuh ya. Iya. Apa yang ada di pikiran kalian tuh ketika membangun tenda itu warna merah tadi gitu. Ketika udah ada larangan di bawah gitu. Sebenarnya sih yang kepikiran dari netizen nih, udah ada larangan kenapa masih langgar, sedangkan kita kan emang nggak disengaja. Kalau masalah mistis ya mohon maaf, dari awal dari bawah kita udah berdoa minta izin pada Yang Maha Kuasa, jadi ya enjoy aja sih. Yang lain? Seperti biasa ya kan, udah bangun tenda, siap-siap masak gitu kan, makan siang ya pada saat itu. Normal-normal aja ya kan. Sampai hari itu sore dan kita sharing bareng-bareng tentang media dan bahaya gunung pada saat itu. Bahkan kita dikasih arahan tentang SOP pendakian. Nah, itu sampai di saat itu posisi masih aman-aman aja ya. Aman. Nah, ketika kita dilanjutkan ke waktu tidur ya. Setelah bangun tidur jam 3 sarapan, terus dilanjutkan ke summit. Nah, di sini karena memang perjalanan malam nih, masih gelap. Nah, gimana tuh? Kusam yang dirasa seperti apa tuh? Saya rasakan pada saat nanjak dari pos 3 Summit itu ada kejadian pada saat berangkat itu waktu subuh ya Pak, ada yang mual dalam perjalanan. Kebetulan rekan kami yang bernama, Nggak usah disebutin namanya. Nggak usah disebutin. dan Udah itu karena kelelahan masuk angin, dan itu pertama kalinya dia nanjak. Itu pemula banget. Ya, Pemula bisa banget dikatakan ke Cikuray, itu the best sih. baru sekali nanjak dia udah diajak trek lewat Tapak Grot Cikuray. Keren Mas, pokoknya keren. Aplaus. Kalau saya bilang sih fisiknya masih luar biasa tuh. Semangat masih ada sih Pak. Mungkin karena dia nggak cocok dengan sarapannya. Bisa jadi kayak gitu kan. Dalam arti dia tidak terbiasa untuk sarapan gitu kan. Atau faktor-faktor lainnya lah ya yang kita nggak tahu gitu kan. Kalau Viko apa ketika melanjutkan summit? Ya, nggak ada hal-hal yang luar biasa sih, mah biasa-biasa gitu lah memang. Dingin. Sarapan kita nggak sih ya?
Malamnya Samit tuh sarapan. sarapan dulu lupa lu. Terus Anwar, apa yang dirasa tuh ketika melanjutkan summit? Yang saya rasain mah enjoy aja sih pas naik, soalnya kan sama orang-orang pengalaman juga ya, jadi nggak ada yang dirasain, seneng aja gitu bawanya, Nggak ada capeknya juga. seneng aja, nggak ada kepikiran ke mistis sih. Belum sampai ke situ memang. Belum sampai ke situ. Iya. Oke. Kalau Apri nih? Dari awal sampai puncak sih aman, Oke. aman Iya. sekali. Dan kita juga dapat view yang bagus lumayan di sana ya. Alhamdulillah Sampai jam berapa? Bahkan kita bikin spot foto di sana, pakai bangku, pakai meja dengan makanan-makanan yang barbecue. iya, barbeque-nya di mana gitu kan. Wow, siapa yang bawa? Oke, sampai di puncak kita dapatlah target kita ya kan gitu. Maksudnya dapat kepuasan tersendiri, kita udah sampai di puncak. Nah, sekitar mau turun nih. Nah, dulu nih sih. Waktu itu turun ini dulu kan. Anwar. Anwar dulu dia turun. Nah, Anwar pertama kali turun. Di mana, War? Yang saya rasain pas turun tuh berdua masih saya. Hari Kemarin juga. Saya ngerasa kayak ngikutin gitu, soalnya kan saya di belakang ya, saya di belakang berdua, biasanya mau nggak mau harus ngikutin, kalau enggak ya saya sendirian takut juga. Nah saya ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu, tapi mau nggak mau jadinya pelan ngomong sama porter itu, tapi akhirnya sampai juga sih di pos 3, nggak ngeliat apa-apa, alhamdulillah. Katanya lu di jalan apa gitu? Lu cerita kan gitu. Set gitu. Itu mah Bang Ari yang Oh, ngeliat iya. ada merah-merah terbang. Guys, Nah, Itu di pos berapa? pos 4 ketiga mau nyampe kita pos ngecamp. Terus kalau Isam apa lagi? turun saya awalnya beramai-ramai pak, 4 orang Kita lima. kita dulu Pak. beramai-ramai. Rame-rame ya? Pas di pos 4 kita duluan, Iya kita duluan akhirnya. pas Cuma berdua. pos 4 kami duluan pak, dan di pos Pos 4 Pos tiga. antara pos 4 ke pos 3 itu. pos 3, Pos 3. pos 3. Iya pos Pas 3. di pos 3 istirahat. nah pas di turunan hampir sampai di pos Pos 3-nya ada kejadian hal sesuatu yang tidak saya inginkan, padahal suatu hal yang mistis dengan teman saya Piko. Memang kita lagi ngobrol gitu Pak. Iya, Ngobrol bincang-bincang ngobrol. santai lah. Heeh. Memang hawanya di sini memang terasa sih. agak beda. Agak beda nggak kayak hawa-hawa apa udara-udara mana bau. Bukan. Hawa-hawa gimana tuh yang dirasa tuh? Gimana ya? Saya Agak ngerasanya merinding itu kayak bulu-bulu naik sedikit Pak. di belakang ada kayak suatu hal, ada yang ngeliatin gitu pak, Tuh kayak orang merhatiin gitu. pos 3 udah di pos 3 itu. Iya. Jadi posisi saya kan duduknya kan ada apa? Kayak kayu gitu, kayu pohon. Tempat kita Sengaja duduk. tumbang di situ. Enggak tahu lah pokoknya di situ lah. Ya pokoknya itu pohon yang sudah tumbang lama lah di situ ya. Ya, Oh itu di pos 3 pas. Itu bukan di pos 3, itu pos 4. Oh, masih pos 4. Pos 4. Pos 3 itu tempat kita ngecamp. Iya pos 4 benar, pos 4. 4 ketiga. Iya, masih Pas di pos 4-nya. Iya. Posisi saya ngadepnya ke atas. Di situ Eh. saya anci apa? Pusairinnya ngadepnya ke bawah. Nah pada saat teman saya Apri, terus yang satunya lagi Rekannya dia. rekannya dia dan Pak Owi, pada saat mereka turun di pos 4 saya keadaan masih duduk di sana. Kejadian itu hal mistisnya, mereka itu tidak bilang-bilang ke kita berdua kalau ada sesuatu hal yang di belakang ada yang memperhatikan. Maksudnya yang nggak bilang-bilang tuh siapa? Ada rekannya Apri. Oh, iya. Terus? Arah pohon. Dia mungkin merasakan ada sesuatu yang berbeda. Makhluk yang lain di atas pohon itu. Cuman kalau kita berdua sih nggak, rasanya memang
emang beda sih di situ rasanya. Tapi- dingin dingin di belakang gitu. Kita nggak Hawa-hawa seperti itu auranya kuat lah, kalian rasakan seperti itu ya kan. Nah si cewek yang ini melihat sosoknya itu, ya Iya, ya melihat beliau melihat dia lihat langsung pegang tangan nih. Ayo. Saya lihat mata dia nih. Mata dia tertuju ke belakang mereka berdua. Oke. Pas saya lihat, wow, gantungan. Dan mereka langsung nyium yang aneh-aneh, langsung mikir yang aneh-aneh. langsung ya iya lagi. itu Jadi kak nggak normal lagi pikirannya. bener nggak kalau yang pohon yang saya kencingin itu tempat yang gelantungan di atasnya Sempet pindah, sempat pindah? iya, Maksudnya dalam arti pindah? setelah dikencingin, Jadi emang bener pohon itu ada iya, yang tempat di gelantungan. iya, Selanjutnya pohon itu saya kencingin pindah ke belakang mereka nih. pindah ke belakang mereka. Oh, yang Ike kan saya bilang udah jangan ngeliatin saya mau kencing gitu ya. Jadi bener tempat itu pas. Jadi pohon yang Pas di saya atasnya berarti di situnya pas dia tempat itu anjir ya kan saya bilang jangan nengok ke belakang, saya mau kencing. Dan di pohon Sebenarnya tersebut di situ udah peka tuh ketika si cewek ini melihat. Pertama ngeliat kalau turun sebelah kanan, pas di bawahnya dia. ya. Terus dia narik tangan, lihat lagi mungkin udah nggak ada, ngeliat ke mereka, ngajakin mereka yuk, langsung tuh ada lagi. Pas ada lagi, udah si cewek ini langsung saya ngadepin ke bawah untuk jalan terus. Tapi dia masih kayak penasaran gitu, pengen lihat lagi, tapi saya pegangin terus supaya dia nggak madep belakang. padahal sudah saya perkuat untuk tidak melihat Iya. belakang. Ya, saya paham tuh di situ supaya dia ya mungkin dibikin malu untuk melihat ke belakang, tapi dia tetap masih kayak orang penasaran gitu. Ini bener gak nih ada ini, bener gak nih, kayak gitu sih. Oh gitu. Awalnya saya coba lah enak. Enggak ada, asal pokoknya ada. nggak ada nih nggak ada. Ya, Nah terus setelah itu ada di sebelum yang kita istirahat tuh. oh enggak, sebelumnya ini gini, sosoknya penampakannya seperti apa sih sebenarnya gitu? Saya juga nggak tahu itu Pak. Saya juga merasakan. Yang ngerasain hawanya. Saya juga merasakan. Nah tadi kan bilang katanya berpindah tuh, yang berpindah itu sosok seperti apa gitu? Cewek, Mm-mm. terus Rambutnya lumayan lah. Iya, panjangan lagi. Iya, tahu. Terus dia kayaknya dari partai. Jadi merah. Merah. Anjir. Yang benar Merah, anjir. makanya sama makanya kan kita Gua kira putih loh. larangannya dari Gua situ. mikirnya putih dia. Rambutnya ada lagi. Oh, berarti ada dua. Cuman jauh dari belakang. apa ini ada kaitannya sama larangan untuk memakai atribut warna merah? Bisa jadi, tapi bingungnya kenapa di siang hari? Itu benar-benar tengah bolong Pak, Itu jam siang 12 hari. itu, Pak. Iya soalnya pas kita turun. Sedangkan malam itu malam kita nenda aman, tentram, kenyang, makan banyak. Iya sih memang. kan kita juga nggak tahu pas di situ posisinya. Ya kita semua nggak ada yang tahu bahwa ada makhluk itu di situ gitu kan. Intinya poinnya awal itu. Karena kita berangkat santai-santai dan aman-aman aja sampai submit ini kan. Karena pas turunnya ini gitu loh. Itu dia. Ini yang jadi fenomena yang harus kita pecahkan sebenarnya. Apakah ada kaitannya dengan dilarang menggunakan atribut warna merah? Atau apa gitu? Kalau dari obrolan kita berdua sih nggak ada yang aneh-aneh Pak. Maksudnya bicara-bicara kotor. Ya. Iya, masalah itu saya yakin Nggak, dari tidak kita ada. berdua. Kita berdua nggak ada sih. Enggak, maksudnya Iya, gini gua loh. nggak tahu ini.
Maksudnya begini loh, tidak ada yang, saya yakin di sana etika kita semua dijaga. Sepakat lah, pokoknya pembicaraan kita pun datar-datar aja gitu kan. Dan ini maksudnya atribut apakah yang sosok yang kalian lihat itu ada kaitannya sama larangan menggunakan atribut warna merah? Ini yang jadi tanda tanyanya kan? Iya nggak? Oke lah, sampai di situ berarti kita nggak dapat ininya karena kita nggak dapat informasi lainnya ya kan? Iya, Karena dari sosok penampakannya pun tidak menjelaskan. dan tidak ada yang bisa berdialog dengan sosok yang ada di situ. Iya. Intinya poinnya begitu. Oke, kita lanjut dulu nih ya. Mungkin setelah video ini kita ada video lainnya lagi yang untuk menguak keterangan-keterangan lebih jauh tentang sosok yang merah ini. Kita akan Ada cerita selanjutnya. mediasi ke video berikutnya dengan tokoh-tokoh di sana ya. Sekarang lanjut nih untuk ke bawah lagi. Ketika perjalanan ke bawah apa yang kalian temukan lagi tuh? Sama. Mas di pos 3 sih tuh kan ada gubuk ya di pos 3. Nah pas tuh turun tuh kan agak jurang gitu ya. Nah situ tuh ada ya, kayak Ya, kayak bubuk gitu. setelah dari camp kita nih kan kita mau turun kan ada jurang banget tuh lah. Nah situ kan ya, kalian juga ya mungkin kalian ngerasa nggak ngerasa lah, ada yang ngerasa dan enggak. Nah, tapi si cewek ini juga ngerasa lagi kalau masih ada. Yang merah itu. Ya, Jadi apakah dia mengikuti benar-benar sampai di camp? Bisa jadi. bisa jadi soalnya setelah camp si cewek ini sempat ngerasa lagi. Merasa apa melihat doang? Apa melihat juga? Dia sih manggil saya terus sambil bilang apa gitu, Kak apaan tuh, ya udah sesuai jalan aja untuk menghindari hal yang aneh-aneh. Padahal kita sempat sharing juga kayak di base camp. Nah, bukan di base camp, Iya, di pos Di pos 3. di 3. pos 3. Setelah kejadian itu, setelah kejadian itu. Nah, ketika sharing itu apa yang kalian dapat? Kaget Kaget sih. dan itu sih Shock juga Shock. sih berarti. kok bisa. Anda kaget. Kan masih diserang. Pri, nggak masuk Pri. Jujur saya mikirnya yang War, guys. yang memperhatikan kita tuh malah yang putih, Pak. Yang putih kenapa tuh yang putih nih? Ya, Yang putih ketemunya di mana nih? Yang maksudnya yang saya tahu tuh cuma yang putih, ternyata yang barusan Yang putih itu ketemunya di mana? di belakang kita sama. Ternyata ada dua makhluk sosok gitu katanya. Sebenarnya banyak Yang benar-benar menonjol yang merah itu. yang melihat kita, yang apa ya namanya Ngikutin. ya, yang menyaksikan perjalanan kita lah. Ada sebenarnya, cuma yang nampakin yang gitu. Nah, ini yang pertanyaan, kalau Anwar bilang yang nampakin, apakah sosok itu yang dia yang bermaksud punya tujuan menampakkan, apa orang-orang khusus yang bisa melihat hal-hal itu? Karena dari sekian banyak ini yang melihat cuma 2 orang. Kayaknya nggak khusus dia, kayak emang dia nampakin. Soalnya kan si Iva nggak bisa. Gitu ya. Atau Nggak tahu. Tahu. Gua juga nggak tahu. Lalu ngomong sama siapa? Kalau dari Nah, terus kalau yang putih itu kalian dapat informasi dari siapa? Ada sosok penampakan yang putih? Yang putih juga itu. Dari ya. belakang. Dia bilangnya di belakang itu di atas. Nah, ini kita kembalikan ke tadi waktu kalian setelah turun sampai di sempat berdialog dengan warga lokal kan? Yang sharing, kalian melakukan sharing itu dengan teman-teman itu. Nah, itu apa yang kalian diskusikan di sana? Yang saya diskusikan tentang Sope dan sejarah nama itu
tak pagerut. Nggak ada kaitannya tentang yang penampakan Ada. tadi. Sosok yang merah itu. Nah itu gimana tuh? Gimana? Pokoknya itu Dia juga peng- bilang seperti sih, penguasa seperti Pak. dia juga bilang dulu sempat ada kejadian Yang mendatang. mendaki Dari Tangerang tuh tanah tinggi terus Banyak. dari ya luar Garut lah pokoknya, dia minum minuman ya, Ya, pesta minuman di pos 4. sempat. Nah, sebenarnya sih lintas jalur ya, lintas ya? kehabisan air. Bukan. Iya kehabisan air. Terus temannya nyari tuh, yang dua nyari air, yang berikutnya nungguin. Terus nggak datang katanya jemput. Jadi tuh cewek 2 cowok 2 ya. Pas jemput itu cewek yang kehabisan air tuh udah nggak ada. Nggak tahu kemana, nggak ketemu sih katanya. Sampai sekarang. Oh ada yang cowok ketemu sama si merah, katanya ini satu cowok ketemu sama si merah. Kira dari situ si cowoknya tuh kayak ke bawah gitu, nggak tahu dibawa kemana, rumahnya kali. Selang berapa hari gitu, nggak berhari-hari nggak ketemu, berapa hari gitu baru ketemu kalau nggak salah ya. Ketemu di jauh, beda jalur, ada di mana gitu Pak, pokoknya beda jalur ketemu. Terus diceritain katanya pas ditampakin ya itu cewek yang merah. Oke, nah si cewek merah juga kata warga lokal ya, ditanya lucu juga sih, si merah ini katanya seneng sama pendaki di sini, katanya ganteng-ganteng, tapi ya begini kenyataan padahal ya nggak tahu tuh si merah genit, nggak tahu nomor matanya siwer dah tuh, nggak tahu juga. Jadi intinya mah si merah itu berdialog dengan warga lokal di situ. Sempet katanya pernah, Oh, katanya dia suka sama pendaki di sini, katanya apa sih bahasa Sundanya, Pokoknya dia seneng. kasep katanya. Makanya saya betah di sini. Makanya saya betah, yang nggak taunya pas kita pendakian kusam-kusam. Salah tuh si merah. Nah terus mereka juga cerita, namanya Bang Ari. Nah di situ juga pada saat di pos 3 juga sering terjadi kesurupan massal yang berawal dari satu orang. Terus mereka ketakutan di luar tenda tersebut, maka ikutan pada kesurupan. Itu sih yang mereka ceritakan. Dan apalagi tuh yang di ini, nah yang ada musuh gitu Itu yang tadi yang berempat. ya. Iya dia pesta miras Miras. sama mesum. Oh pendaki lain atau warga setempat itu negur dan mereka malah nantangin. Iya malah nantangin. Mereka malah nantangin, dan makanya itu ada satu orang yang hilang, si cowok ya. Cowok yang hilang namanya siapa itu? Cewek itu Cowok yang hilang. Ditemuinnya kalau nggak salah seminggu deh. Iya. Itu di luar jalur ketemunya. serem juga Pak diceritakan. enggak, kalau bisa bilang serem kan masalahnya nggak ngelihat langsung. Menurutnya seseremnya di mananya gitu. Kalau kita dari- nggak ngeliat kan kita udah diceritain ya dari warga lokal situ. Ya seenggaknya kita dari situ udah bisa ngerasain gitu. Ya walaupun tidak melihat langsung sih.
terus posisinya juga kita masih di pos 3 gitu kan, jadi masih terbawa lah ibaratnya, kita masih di atas gunung kan. Tapi kan kondisinya siang, tengah hari itu. Justru dia nampakin ketika ya itu tengah hari yang bikin Siang kita hari. yang bikin kita masih. Terus Anwar ada yang mau ditambahin nggak? Nggak ada sih, udah cukup aja. Kalau bisa kalau naik ikutin aturan dari pihak base camp, soalnya kan itu udah acuannya, larangan yang harus diikutin walaupun kita nggak apa patuh dengan mitos-mitos itu. Tapi kan Menghormati itu- adat istiadat. itu kan udah ada takutnya kejadian hal-hal yang lain lagi gitu. Nah, untuk next berikutnya kalau trip nanjak barang lagi tuh paling tidak kita komunikasi sama pihak base camp, aturannya seperti apa. Berarti kita harus tahu juga kearifan lokalnya seperti apa gitu kan. Tujuannya bagaimana untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Intinya kayak gitu ya. Kusam, apalagi Kusam? Dari saya gini Gus, aja. Oke. Sampai sini dulu ya. Ya. Kita next part 2 kita undang tim kita lainnya untuk klarifikasi dan tindak lanjut dari cerita hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.